Kita semua pasti punya momen yang membuat bulu kuduk berdiri ketika berada di toilet. Atau di antara kalian ada yang ngerasa, bang, gue gak pernah takut kok kalau ke toilet. Udahlah, akuin aja, kalian pasti pernah takut ke toilet. Soalnya gue juga dulu pas kecil pernah takut ke toilet sendirian. Harus banget tuh diantar sama emak, apalagi pas tengah malam. Rasa takut ke toilet sendirian itu sering terjadi karena pengaruh pikiran yang menciptakan bayangan hal mistis, trauma masa kecil, atau suasana toilet yang gelap dan sepi. Jangankan di tempat-tempat yang dianggap angker, di toilet rumah kita sendiri aja kadang kita ngerasa takut, apalagi di sebuah toilet sekolah pada malam hari. Ada sebuah urban legend tentang sesosok yang masih dibicarakan sampai sekarang ketika berhubungan dengan toilet, terutama di toilet sekolah Jepang. Di Jepang, banyak murid yang biasa pulang larut karena harus melakukan ekstrakurikuler, yang biasa mereka sebut bukatsu. Lorong sekolah yang tadinya ramai, sekarang mulai sepi. Lampu sekolah memang masih menyala, tapi entah kenapa suasananya mulai terasa berbeda. Dan toilet sekolah menjadi salah satu tempat yang paling banyak menyimpan misteri. Banyak di antara murid yang percaya bahwa mereka bisa memanggil sesosok yang tak kasat mata hanya dengan mengetuk pintu bilik toilet dengan memanggil nama Hanako-san. Apakah kamu ada di sana? Maka akan ada suara yang dengan lirih menjawab, "Iya, aku di sana." Pertanyaannya, siapa itu Hanako-san? Kenapa legenda ini sangat menyebar di antara siswa-siswi di Jepang? Dan kenapa sih si Hanako-san ini bisa menggentayangi toilet? Orang makan kalau hantu di gedung kosong, di kuburan gitu kok kenapa ini di toilet? Untuk mengetahuinya, kita akan kembali ke Jepang pasca perang pada tahun 1950-an. Dari berbagai macam sumber dan pernyataan masyarakat, ada 3 versi tentang cerita Hanako-san ini. Cerita pertama menyebutkan bahwa Hanako adalah korban serangan udara pada Perang Dunia Kedua. Hanako diceritakan meninggal ketika bermain petak umpet bersama teman-temannya di sekolah. Kalau kita bermain petak umpet, tentu saja tempat yang strategis untuk bersembunyi toilet nggak sih? Masuk akal dong ya. Naasnya di saat yang bersamaan, bom jatuh dan menimpa seluruh gedung sekolah. Di tengah reruntuhan sekolah, Hanako terjebak dalam toilet sampai akhirnya meninggal. Lalu versi cerita kedua mengatakan saat Hanako sedang bersekolah seperti biasa, ada seorang pria asing yang masuk dan melakukan teror di sekolah. Dengan refleks, semua murid pun berpencar berlarian, dan Hanako bersembunyi di toilet sekolah. Sang pria asing kemudian menemukan Hanako di toilet pintu sekolah, mendobrak pintu toilet, dan mengakhiri nyawa Hanako langsung di kala itu. Dan versi ketiga yang menceritakan Hanako adalah seorang anak yang sering terkena perundungan yang sangat besar. Karena tidak kuat dengan kondisi mentalnya, Hanako akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya di dalam bilik toilet sekolah. Jujur, seram-seram sih ceritanya. Tapi di balik semua cerita tersebut, Hanako sering digambarkan sebagai seorang anak yang berambut pendek dengan gaya bob dan mengenakan rok merah yang melipat. Tentu saja seperti banyak hantu lainnya yang digambarkan sebagai sosok yang menyeramkan, Hanako-san pun tidak kalah menakutkan. Anak-anak di Jepang takut kepada Hanako-san karena kombinasi antara konsekuensi menyeramkan dalam mitosnya dan psikologi lingkungan sekolah. Meskipun ada versi anime yang imut, legenda urban aslinya murni menceritakan sosok hantu yang sangat berbahaya. Dalam cerita aslinya, jika anak-anak berhasil memanggil Hanako-san, mereka tidak hanya mendengar suaranya, tapi juga menghadapi bahaya fisik. Mitos yang paling populer menyebutkan bahwa sebuah tangan berdarah atau berwarna pucat akan muncul dari bawah toilet, mencengkram anak tersebut dan menariknya ke dimensi lain. Beberapa versi lokal juga menyebutkan kalau Hanako-san ini membawa kapak atau benda tajam dan akan langsung menghabisi siapa saja yang memanggilnya. Atau di beberapa wilayah seperti prefektur Yamagata, Hanako-san dipercaya sebagai samaran dari kadal raksasa berkepala 3 yang akan memakan anak-anak yang memanggilnya. Dengan penggambaran seperti itu, tentu saja Hanako-san sangat amat menakutkan karena bukan cuma menghantui saja, tapi berpotensi untuk mengancam nyawa.
Cara memanggil Hanako-san adalah dengan mengetuk pintu toilet 3 kali dan memanggil namanya. Ketukan 3 kali di bilik toilet yang gelap bukan sekedar keisengan, melainkan undangan maut bagi Hanako-san. Legenda ini menyebar cepat layaknya kutukan tak kasat mata melalui tradisi lisan anak-anak Jepang. Di koridor sekolah yang sunyi, kisah seram tentang sosok berok merah ini dibisikkan dari mulut ke mulut. Setiap kali cerita ini diceritakan ulang, sosok Hanako-san terasa semakin nyata dan siap mengintai di sekolah manapun. Teror ini kian meluas karena adanya budaya uji nyali anak-anak Jepang. Budaya ini menjadi ajang untuk menunjukkan keberanian anak-anak. Anak-anak yang takut diejek terpaksa melangkah ke dalam toilet yang dingin dan mencekam. Di bawah tekanan teman-teman, mereka mengetuk pintu bilik ketiga dengan jantung berdebar. Ketika suasana sunyi berubah menjadi kepanikan, suara derit pintu atau hembusan angin malam langsung dianggap sebagai bisikan misterius Hanako-san. Pengalaman inilah yang terus diceritakan kembali dan membuat Hanako-san menjadi teror abadi di sekolah Jepang. Di balik kemegahan gedung sekolah tua Jepang, tersimpan 7 misteri sekolah yang menyimpan teror tak kasat mata. Dari ketujuh mitos mengerikan tersebut, Hanako-san adalah misteri nomor 7, sekaligus roh yang paling ditakuti. Jika hantu lain hanya menghantui ruang kelas kosong atau patung yang bergerak sendiri, Hanako-san justru mengintai di tempat yang paling membuat siswa merasa tak berdaya, yaitu bilik toilet yang gelap dan sunyi. Kehadirannya bukan sekedar cerita hantu biasa, melainkan bertindak sebagai bos atau penjaga gerbang yang mengontrol seluruh makhluk halus di lingkungan sekolah tersebut. Hubungan ini membuat Hanako-san menjadi maskot utama di balik 7 misteri sekolah ini. Setiap kali para siswa berbisik tentang 7 misteri sekolah, bayangan sosok berok merah di bilik 3 toilet menjadi puncak obrolan yang memicu bulu kuduk berdiri. Ia adalah pengunci dari seluruh rangkaian kutukan di sekolah. Seolah-olah 6 misteri lainnya hanyalah pelayan yang mengantar para siswa menuju kengerian sejati bersama Hanako-san. Mengutuk pintunya sama saja dengan membuka gerbang menuju seluruh kutukan gelap yang bersembunyi di sudut-sudut tiap sekolah. Hanako-san akan terkenang abadi karena dia merasa selama masih ada murid yang percaya, dia akan selalu menunggu setiap orang yang mengetuk pintunya 3 kali dan memanggil namanya. Jadi sebenarnya siapakah Hanako-san? Pada akhirnya, ia bukan hanya hantu cilik yang berok merah, yang gemar bersembunyi di balik pintu bilik toilet. Hanako-san adalah simbol dari ketakutan terdalam anak-anak sekolah Jepang. Sebuah manifestasi dari rasa sepi, trauma perang, dan luka akibat perundungan yang terus hidup dari generasi ke generasi. Dari legenda tragis ini, kita bisa mengambil sebuah pelajaran berharga, bahwa tempat yang paling menakutkan bukanlah toilet yang gelap atau koridor sekolah yang sunyi, melainkan kekejaman manusia di dunia nyata yang mampu menciptakan monster di dunia fana. Kisah Hanako-san mengingatkan kita untuk harus terus peduli dan tidak membiarkan siapapun merasa sendiri dan terisolasi di sudut kegelapan. Yap, oke, video kita kali ini tentang Hanako-san. Semua orang juga pasti punya rasa takutnya tersendiri, terutama ketika berada di dalam toilet. Ya, cerita Hanako-san sebagai reminder saja, jika semua orang punya rasa takut dan traumanya masing-masing. Oke, seperti biasa gue buka open donation ya, barangkali teman-teman ada yang mau donate 10.000, 20.000 nya nggak bikin kalian miskin. Dan ya, lihatlah wajah Mamang ini sangat butuh pemasukan. Oke, segini aja dulu, gue pamit. Jangan lupa subscribe.